بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، طالباتي رحمني الله وإياكم، اليوم هو اليوم الثاني من شهر صفر الموافق ليوم 19 من شهر سبتمبر. سوف نواصل بمشيئة الله تعالى درسنا في التفسير أو دروس من القرآن، وقد انتهينا من شرح تفسير سورة قريش في لقائنا الماضي. فاليوم سوف نأتي إلى تفسير سورة الماعون. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar tafsir surah Al-Ma'un. Al-Ma'un termasuk surah yang Makkiyah sebagaimana surat-surat sebelumnya yang turun pada periode Makkah, yaitu sebelum Nabi kita berhijrah ke kota Madinah. Al-Ma'un memiliki 7 ayat dan dia disebut dengan atau dinamakan dengan surah Al-Ma'un karena dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala atau dalam surah ini terdapat kata Al-Ma'un, yaitu berada di akhir ayat, di akhir dari ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din." Tidakkah wahai Muhammad engkau melihat orang-orang yang mendustai hari pembalasan? Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang mendustai atau orang yang ingkar terhadap hari pembalasan, yaitu hari kiamat? Kemudian ayat yang kedua dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri-ciri mereka. Ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman kepada hari kiamat. Sifat-sifat yang tampak dan menonjol pada diri mereka. Di antara ciri mereka, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim." Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang suka menghardik anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Yad'u artinya menghardik. Sedangkan agama kita, agama Islam, itu memerintahkan kita untuk menyayangi anak yatim. Bahkan di antara sebab agar hati seseorang itu bisa
lunak, tidak keras, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara mengusap kepala anak yatim, berbuat baik pada mereka. Dan orang-orang kafir, di antara sifat mereka adalah tidak senang dan tidak mencintai anak yatim. Sebaliknya mereka suka menghardik anak yatim. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin." Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini merupakan ciri orang-orang kafir yang kedua. Sifat yang menonjol yang ada pada diri mereka. Yang kedua, di ayat yang ketiga Allah berfirman, "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dia tidak menganjurkan untuk memberi makanan kepada fakir miskin. Pelit. Ya. Tidak mau memberi bantuan kepada orang lain. Baik itu berupa makanan atau bantuan-bantuan yang lain bagi orang-orang yang membutuhkannya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Padahal sebenarnya pada harta orang-orang yang kaya itu terdapat hak bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Namun ini merupakan ciri mereka, ciri orang kafir, sehingga mereka tidak peduli kepada kondisi orang lain. Mereka hanya memperdulikan kondisi mereka, yang penting mereka kenyang, tidak peduli kepada kondisi tetangga, orang membutuhkan, dan bersifat pelit, kikir, tidak mau berinfak. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan ancaman secara khusus kepada kelompok tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah atau wail, siksa bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Dan ini merupakan ciri yang berikutnya. Dari ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Mereka salat, namun mereka lalai dari salat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan wail, siksaan, kecelakaan. Dan di antara bentuk orang yang lalai dari salatnya adalah yang pertama, mengakhirkan salat dari waktunya. Entah itu dia sengaja salat di akhir-akhir waktu, padahal dia tidak punya uzur untuk salat di awal waktu, namun sengaja diakhirkan di akhir waktu. Atau yang lebih parah, dia salatnya setelah waktu salat itu berlalu. Salat zuhur, di waktu salat asar,
sholat subuh setelah matahari terbit. Begitu pula di antara bentuk kelalaian dalam sholat kata para ulama adalah tidak khusyuk di dalamnya. Hatinya lalai. Ini semua masuk dalam kategori alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dalam sholatnya. Dia sholat di akhir waktu atau dikeluarkan dari waktunya sholat tersebut setelah waktu sholatnya berlalu, atau dia lalai hatinya dalam melaksanakan sholat. Ketika sholat hatinya kepikiran entah kemana, pekerjaan dan yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-6, di antara ciri mereka juga alladzina hum yura'un. Mereka-mereka yang selalu berbuat riya dalam ibadah mereka. Tujuan ibadahnya bukan karena Allah. Tujuan ibadahnya bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia beribadah, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, agar dilihat saleh oleh orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah. Alladzina hum yura'un. Dan di dalam pembahasan akidah sudah dijelaskan oleh ustadznya bahwasanya riya itu merupakan salah satu bentuk syirik asghar, syirik kecil. Dan orang-orang yang selalu berbuat riya ini efeknya hanya semangat beribadah tatkala ada orang. Ketika ada yang melihatnya. Namun tatkala dia sendiri, maka dia tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara ciri orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat adalah wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Walaupun mungkin bantuan itu dengan benda-benda atau barang-barang yang sepele. Namun karena sifat kikir dan pelit yang ada pada dirinya, dia enggan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Ketika ada temannya yang pinjam pulpen, tidak mau dia beri. Ada mungkin yang pinjam gayung. Dan benda-benda yang sepele. Yang sebenarnya itu dengan mudah untuk dia berikan kepada orang lain. Namun dia enggan melakukannya. Karena sifat kikir yang dia miliki, apalagi benda-benda tersebut memiliki harga yang mahal, berharga. Tentu dia lebih pelit dalam memberikannya kepada orang lain. Nah, kita yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat ini. Cintailah anak yatim. Berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu berupa makanan dan yang lainnya. Ketika beribadah, beribadahlah lillahi ta'ala ikhlas. Tidak mengharapkan keredaan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia. Dan jangan bersifat kikir atau pelit. Ketika kita mampu untuk memberi bantuan kepada orang lain, silahkan lakukan. Walaupun dengan hal-hal, benda-benda, barang-barang yang kita anggap sepele. Karena bisa jadi
itulah yang menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak dari siksa api neraka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah meremehkan perbuatan baik, walaupun itu kecil. Karena sekali lagi bisa jadi perbuatan baik yang kita anggap remeh itu, kecil itu, yang menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak dari siksa api neraka. Ini tafsir ringkas dari surah Al-Ma'un. Kemudian berikutnya kita baca ma'anil kalimat. Beberapa kalimat di sini disebutkan. Al-awwal yadu'u bima'na yadfa'u bisyiddah. Yadu'u bima'na yadfa'u bisyiddah. Menghardik. Kemudian yang kedua, al-yatimu alladhi mata abuhu wa huwa saghir. Al-yatimu alladhi mata abuhu wa huwa saghir. Yatim adalah yang meninggal bapaknya saat dia masih kecil. Itu disebut dengan yatim. Seorang anak yang ditinggal bapaknya saat dia belum baligh. Kalau dia sudah baligh, maka dia tidak disebut dengan yatim. Yahuddu yang ketiga bima'na yahussu, menganjurkan. Yahuddu, yahussu. Berikutnya sahun bima'na ghafilun. La yusalluna as-salata fi waqtiha. Sahun bima'na ghafilun. Lalai. La yusalluna as-salata fi waqtiha. Tidak melaksanakan salat pada waktunya. Yura'un. Yusalluna liyarahumun nas. Yura'un. Kata yura'un. Artinya. Maknanya yusalluna liyarahumun nas. Mereka salat agar dilihat oleh orang lain. Al-ma'un. Al-ma'un bima'na asy-syai'ur rakhis. Barang-barang yang murah. Asy-syai'u ar-rakhis. Mithlul qalam, pulpen, wal mistara, penggaris, wal milh, garam, wal ma, air. Wa yamna'un al-ma'un. Mereka enggan untuk memberikan bantuan kepada orang lain walaupun bantuan itu berupa barang-barang yang murah. Kemudian yang terakhir al-ma'na al-muslimu yu'minu biyaumiddin. Al-muslimu yu'minu biyaumiddin. Seorang muslim itu beriman dengan hari kiamat. Wa yusa'idul yatim. Memberikan bantuan kepada anak yatim. Wa yut'imul miskin. Memberikan makanan kepada fakir miskin. Wal kafir sebaliknya. La yu'minu biyaumiddin. Tidak beriman pada hari akhir. Wa yadu'ul yatim. Senantiasa menyakiti anak yatim. Menghardik. Wala yahussu ala it'amil miskin. Dan tidak menganjurkan, tidak suka memberi makanan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Ini materi kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.